Namanya Rina, istri yang selama ini tampak sempurna di mata warga kompleks, ramah, lembut, dan selalu setia menemani suaminya, Arman. Tapi di balik senyum manis dan keramahannya, ada rahasia yang disimpannya rapat-rapat. Rahasia yang berawal dari sebuah pertemuan singkat di pagi hari, saat ia sedang menyiram tanaman dan Dimas, tetangganya yang baru pindah beberapa bulan lalu, menyapanya dengan senyum yang berbeda dari biasanya. Awalnya hanya basa-basi, kemudian jadi percakapan yang lebih panjang setiap pagi, lalu berlanjut jadi saling berkirim pesan ketika suami dan istri masing-masing sedang sibuk. Dimas, dengan perhatian dan pujiannya, membuat Rina merasa hidup kembali, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak hubungannya dengan Arman terasa datar dan hambar. Rina tahu itu salah, hatinya diliputi rasa bersalah setiap kali ia menginjakkan kaki kembali ke rumahnya. Menatap mata Arman yang polos, tak tahu bahwa istrinya menyimpan luka dan kebimbangan. Tapi setiap kali ia melihat ke rumah sebelah, melihat Dimas menunggu dengan tatapan yang seolah memahami semua beban yang ia pikul, ia kembali terpikat. Perselingkuhan itu bukan hanya soal fisik, itu tentang dua hati yang sepi dan saling menemukan pelarian. Tapi pelarian selalu punya ujung, dan ujung itu datang ketika Arman menemukan pesan singkat yang tak sengaja terbaca di ponsel Rina. Hari itu, bukan hanya rumah tangga yang retak, tapi juga kepercayaan, harga diri, dan impian yang selama ini dibangun bersama. Di balik pagar yang sama, dua rumah kini terasa sejauh benua. 2 minggu sejak pesan dari Dimas membongkar segalanya, Rina dan Arman hidup seperti dua orang asing di bawah atap yang sama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada percakapan, hanya keheningan dan rutinitas yang membeku. Setiap pagi, Rina menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tahu Arman hanya akan mengambil kopi dan pergi tanpa berkata sepatah kata. Saat malam, suara televisi di ruang tamu jadi satu-satunya suara yang hidup, sementara Rina mengurung diri di kamar dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Rina mencoba menulis surat, ia pikir, mungkin lewat tulisan, ia bisa mengutarakan semua perasaan yang tak mampu ia ucapkan. Lebih besar dari, Mas Arman. Aku tidak mencari pembenaran atas kesalahan yang kulakukan. Tapi aku ingin kau tahu. Aku melakukannya bukan karena aku tidak mencintaimu lagi. Aku hanya merasa sendirian terlalu lama. Dan aku terlalu lemah untuk bertahan. Jika kau masih bisa melihat aku sebagai istri dan bukan sebagai pengkhianat, aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi kalau tidak, aku mengerti. Aku siap menerima semua keputusanmu. Surat itu tidak pernah ia berikan. Ia simpan di dalam laci meja rias. Ia takut, bukan pada reaksi Arman, tapi pada kemungkinan bahwa tidak ada lagi tempat baginya di hati pria itu. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Ia tidak sendiri. Seorang wanita muda mengantarnya sampai depan rumah. Dari balik jendela, Rina melihat mereka tertawa. Ringan, seperti dirinya dulu saat pertama kali mengenal Arman. Rasa sakit itu datang tiba-tiba. Ia sadar, Arman mungkin sedang mencoba move on. Mungkin sudah waktunya. Tapi sebelum Rina bisa benar-benar mempersiapkan diri, Arman tiba-tiba bicara keesokan harinya. Besok aku keluar kota, 3 hari, untuk kerjaan. Katanya datar. Rina mengangguk. Hati-hati. Mas, Arman berhenti sejenak. Rumah ini, kamu bisa tetap di sini. Aku belum tahu mau bagaimana nanti. Tapi aku nggak mau kita pura-pura bahagia terus. Rina menunduk. Kata-kata itu bukan keputusan, tapi penegasan. Hubungan mereka sedang di ujung tebing. Dan waktu mungkin bukan penyelamat, tapi hanya penunda jatuh.